Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Uyun Amelia, Desvita Maharani, dan saya sendiri Mutahara sebagai moderator. Kami dari kelas akuntansi terapan B, mata kuliah penganggaran, dosen pengempu Bapak Ikhlas Ulu Akmal, SPD MA. Materi kali ini yaitu anggaran operasional. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang pembahasan materi. Di sini ada 4 materi yang akan dibahas. Yang pertama yaitu sistematika anggaran. Ada 2 yaitu anggaran parsial, anggaran komprehensif. Materi yang kedua yaitu anggaran operasional yang di dalamnya terdapat definisi dan jenis-jenisnya. Yang ketiga yaitu anggaran operasional, di dalamnya terdapat proses. Dan yang terakhir yaitu ruang lingkup anggaran operasional, di dalamnya terdapat sektor penghasilan dan sektor biaya. Materi yang pertama yaitu sistematika anggaran. Sistematika anggaran terbagi menjadi 2 yaitu anggaran parsial dan anggaran komprehensif. Anggaran parsial adalah anggaran yang terdiri dari satu jenis kelompok tertentu, sedangkan anggaran komprehensif adalah keseluruhan anggaran yang terdiri dari gabungan anggaran parsial dalam satu periode tertentu. Materi kedua yaitu anggaran operasional. Salah satu bagian penting terhadap anggaran komprehensif yang akan disusun adalah anggaran operasional. Anggaran operasional yaitu rencana kerja suatu perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan periode tertentu. Dan materi selanjutnya yaitu jenis-jenis anggaran operasional. Ada anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pembelian bahan, anggaran biaya tenaga kerja, anggaran overhead, anggaran biaya pemasaran, anggaran biaya administrasi dan umum, dan anggaran laba. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri kedua. Saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh pemateri pertama. Saya akan menjelaskan tentang siklus anggaran operasional. Anggaran harus disusun secara sistematis, maka harus mengikuti fase yang harus dilewati dalam penyusunannya. Berikut adalah siklus anggaran operasional. Yang pertama, yaitu ada data penjualan dan ramalan penjualan. Berdasarkan data penjualan tahun sebelumnya dan ramalan pertimbangan faktor internal dan eksternal perusahaan tahun sebelumnya, perusahaan menyusun anggaran penjualan berupa volume penjualan, produk yang dihasilkan, nilai pemasaran, dan kelompok konsumen. Berdasarkan anggaran penjualan tersebut, perusahaan dapat menyusun anggaran penjualan pada periode tertentu yang berkaitan dengan volume barang yang dihasilkan dengan memerhatikan jumlah persediaan barangnya. Dari anggaran produksi, perusahaan menentukan jumlah bahan baku yang dibutuhkan dengan memerhatikan jumlah persediaan bahan baku awal dan akhir periode, maka dapat disusun anggaran pembelian bahan baku. Biaya operasi disusun setelah anggaran penjualan dan produk. Anggaran biaya pemasaran disusun berdasarkan volume produksi, sedangkan administrasi tidak terkait volume penjualan ataupun produksi. Gabungan dari keseluruhan anggaran tersebut dapat dihasilkan anggaran laba, karena penyusunan dan pencapaian laba merupakan tujuan utama perusahaan. Tahap akhir dari penyusunan anggaran adalah disusunnya anggaran keuangan yang merupakan target pencapaian kekayaan perusahaan, di mana mencakup investasi perusahaan. Dari gabungan seluruh anggaran maka disusun juga anggaran kas yang merupakan anggaran penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan. Dan tahap akhir dari dapat disusun anggaran neraca yang merupakan taksiran kondisi keuangan perusahaan dan berbagai macam anggaran yang telah disusun. Kemudian yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup anggaran operasional. Operating budget merencanakan tentang kegiatan-kegiatan perusahaan selama periode tertentu yang akan datang. Terdapat 2 sektor dalam ruang lingkup anggaran operasional, yaitu subsektor penghasilan utama, operating revenues, subsektor penghasilan bukan utama, non-operating revenues, ialah pengurangan aktiva perusahaan yang mengakibatkan berkurangnya modal sendiri, tetapi bukan karena pengurangan pengambilan modal oleh para pemiliknya dan bukan pula merupakan
pengurangan aktiva perusahaan yang disebabkan oleh berkurangnya utang. Ini adalah sektor biaya expenses. Nah, itulah tadi materi kami tentang siklus anggaran operasional. Saya akan mengambilkannya kepada teman saya selanjutnya, yaitu pemateri ketiga. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri yang terakhir. Saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi yang telah dipaparkan oleh pemateri 1 dan pemateri 2. Materi yang saya akan bahas yaitu mengenai studi kasus. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. PT Alas Kaki Indo adalah sebuah perusahaan produsen sepatu anak yang berlokasi di Jakarta. Perusahaan ini menghasilkan 3 jenis sepatu anak yang diberi kode 1A1, 2B2, dan 3C3. Ketiga jenis sepatu tersebut menggunakan bahan baku yang sama, baik jenisnya maupun kualitasnya, yaitu kain, plastik, dan juga karet. Pada akhir tahun 2009, manajemen perusahaan menyusun berbagai data yang relevan berkaitan dengan rencana kerja perusahaan pada tahun 2010. Pada 2010, perusahaan merencanakan menjual 1A1 sebanyak 20.000 unit, 2B2 sebanyak 40.000 unit, dan 3C3 sebanyak 60.000 unit. Sedangkan harga jual per unitnya adalah Rp35.000 untuk 1A1, Rp32.000 untuk 2B2, dan Rp30.000 untuk 3C3. Diperkirakan persediaan sepatu pada awal tahun 2010 sebanyak 2.000 unit 1A1, 4.000 unit 2B2, dan 7.000 unit 3C3. Sedangkan persediaan sepatu pada akhir tahun 2010 yang diinginkan adalah sebanyak 3.500 unit 1A1, 6.000 unit 2B2, dan 6.000 unit 3C3. Ketiga produk tersebut menggunakan bahan baku yang sama, yaitu kain, plastik, dan juga karet. Setiap satu unit 1A1 membutuhkan kain sebanyak 0,5 meter, plastik 0,4 meter, dan karet 0,7 meter. Sedangkan setiap satu unit 2B2 membutuhkan kain sebanyak 0,5 meter, plastik 0,5 meter, dan karet 0,8 meter. Setiap satu unit 3C3 membutuhkan kain 0,5 meter, plastik 0,6 meter, dan 0,9 meter untuk karet. Diperkirakan harga beli sebuah bahan baku tersebut akan stabil sepanjang tahun 2010 mendatang, di mana harga beli 1 meter kain sebesar Rp2.000, harga beli 1 plastik sebesar Rp3.000, dan harga beli 1 meter karet sebesar Rp4.000. Diperkirakan persediaan bahan baku pada awal tahun 2010 sebesar 2.250 meter kain, 5.000 meter plastik, dan 9.000 meter karet. Sedangkan persediaan bahan baku yang diinginkan untuk akhir tahun adalah sebanyak 6.000 meter kain, 8.000 meter plastik, dan 7.250 meter karet. Untuk membuat satu buah 1A1 diperlukan 4 jam kerja langsung. Untuk satu unit 2B2 memerlukan 3 jam kerja langsung, dan satu unit 3C3 memerlukan 2 jam kerja langsung. Setiap pekerja langsung dibayar 6.000 per jam kerjanya, sedangkan untuk biaya overhead pabrik ditetapkan sebesar Rp2.000 per jam kerja langsung. Biaya pemasaran dianggarkan sebesar Rp236 juta yang mencakup anggaran biaya iklan sebesar Rp64 juta, anggaran gaji dan komisi salesman sebesar Rp124 juta, serta anggaran biaya angkut penjualan sebesar Rp48 juta. Sedangkan biaya administrasi dan umum dianggarkan sebesar Rp241 juta yang mencakup anggaran gaji direksi sebesar Rp120 juta, anggaran gaji pegawai administrasi sebesar Rp60 juta, anggaran biaya listrik, air, dan juga telepon sebesar Rp36 juta, dan anggaran biaya depresiasi aktiva tetap sebesar Rp25 juta. Oke, kita masuk kepada jawaban pembahasan soal. Yang pertama yang harus kita buat adalah anggaran penjualan. Tadi jelas bahwa siklusnya yang pertama adalah ramalan penjualan.
Setelah membuat ramalan penjualan, yang kita buat pertama kali adalah anggaran penjualan. Pada anggaran penjualan terdapat produk, yang itu produk 1A1, 2B2, dan 3C3. Volumenya juga ada 20.000, 40.000, dan 60.000. Harga untuk per unitnya ada Rp35.000 untuk 1A1, Rp32.000 untuk 2B2, dan Rp30.000 untuk 3C3. Untuk menentukan dari harga masing-masing, jumlahnya atau totalnya, bisa kita menggunakan rumus yang dimana harganya kita kalikan dengan volume penjualan produknya. Yang dimana misalnya 1A1 itu harganya Rp35.000, kita kalikan dengan volume produknya yaitu 20.000, maka akan menghasilkan Rp700.000. Begitupun untuk tiap per unit seterusnya. Maka total dari anggaran penjualan yaitu sebesar Rp3.780.000. Kemudian kita masuk kepada anggaran produksi. Anggaran produksi terdapat juga volume penjualan. Selain itu juga ada persediaan awal dan persediaan akhir. Nah, ini memengaruhi volume produksi. Nah, untuk cara mencari volume produksinya, kita akan menggunakan rumus volume penjualan, kita tambahkan dengan persediaan akhir, kemudian kita kurangi dengan persediaan awal, maka akan menghasilkan volume produksi. Misalnya, unit 1A1, 20.000 volume penjualan. Volume penjualannya 20.000, kita tambah dengan persediaan akhirnya 3.500, kemudian kita kurangi dengan persediaan awalnya itu 2.000, maka volume produksinya sebesar Rp21.000. Begitupun untuk unit 2B2 dan unit 3C3. Kemudian kita masuk kepada anggaran kebutuhan bahan. Ingat bahwa tadi per unitnya, setiap produk ini membutuhkan bahan baku yang telah dirinci di soalnya. Misalnya, di unit 1A1 bahan bakunya 0,5, 0,4, dan juga 0,7. Sehingga total per unitnya didapatkan dari per unit yang dikalikan dan hasil volume produksi yang ada pada anggaran produksi sebelumnya. Anggaran produksi sebelumnya pada unit 1A1 yaitu sebesar 21.500. Kemudian kita kalikan dengan 0,5, maka dapatlah total per unitnya yaitu sebesar Rp10.750. Begitupun untuk selanjutnya di unit 2B2 ataupun di unit 3C3. Kemudian untuk menghasilkan total keseluruhannya, kita jumlahkan total antara unit 1A1, 2B2, dan 3C3. Maka total kainnya kita dapatkan sebesar Rp61.250, plastiknya Rp65.000, karetnya Rp101.750. Kemudian kita masuk kepada anggaran pembelian bahan. Nah, untuk anggaran ini, yang pertama itu kebutuhan produksinya adalah Rp62.250. Didapatkan dari tabel total anggaran kebutuhan bahan. Nah, tadi kita ketahui ada persediaan awal dan juga persediaan akhir. Volume produksi bisa kita tambahkan dengan persediaan akhir, kemudian kita kurangkan dengan persediaan awal. Sehingga volume yang didapatkan adalah sebesar Rp65.000. Begitupun untuk seterusnya pada plastik dan karet. Setelah itu, kita kalikan untuk mendapatkan hasil akhirnya atau nilainya, itu kita kalikan volumenya dengan harga pembeliannya, yaitu Rp65.000 dikalikan dengan 2.000, maka akan menghasilkan sebesar
130 juta rupiah. Begitupun untuk plastik, 68.000 dikalikan dengan 3.000 menghasilkan 204 juta rupiah, dan karet 100.000 dikalikan dengan 4.000 akan mendapatkan 400 juta rupiah. Jadi, untuk total dari anggaran pembelian bahan, kita dapatkan yaitu sebesar 734 juta rupiah. Kemudian kita masuk kepada anggaran tenaga kerja. Nah, kita ketahui bahwa jam kerjanya ada yang 4 jam per unitnya, 3 jam per unit, dan 2 jam per unit. Total jam kerjanya didapatkan dari volume produksi dikalikan dengan per unitnya. Jadi, totalnya ada 86.000 dikalikan dengan 4 jam kerja per unitnya, maka akan menghasilkan 86.000 ini kita dapat dari total jam kerjanya dikalikan volume produksinya dikalikan dengan jam per unitnya, maka akan menghasilkan 86.126.000 rupiah dan 118.000 rupiah. Kemudian untuk menghasilkan nilai yang di sini kita akan kalikan dari total, kemudian kita kalikan dengan tarif per jam kerjanya. 86.000 dikalikan dengan 6.000 tarif per jam kerjanya akan menghasilkan sebesar 516 juta rupiah. Kemudian yang selanjutnya sebesar 756 juta rupiah dan 708 juta rupiah. Jadi total anggaran tenaga kerja yang didapat yaitu sebesar 1.602 juta rupiah. Setelah itu kita masuk kepada anggaran biaya overhead. Jadi untuk anggaran biaya overhead akan sama cara kerjanya dengan anggaran tenaga kerja, yang dimana jam kerja per unitnya ada 4 jam, 3 jam, dan 2 jam. Nah, total dari jam kerjanya didapatkan dari volume produksi yang akan dihasilkan dikalikan dengan per unitnya. Kemudian tarif biaya overhead dikalikan dengan jam kerjanya yaitu 2 juta. Misalnya 1A1 tarif per jam kerjanya itu 2.000. Misalnya 1A1 86.000 dikalikan dengan 2.000 akan menghasilkan 172 juta rupiah. Begitu juga 2B2 sebesar 252 juta rupiah, 3C3 sebesar 236 juta rupiah. Jadi total dari anggaran biaya overhead yang kita dapat yaitu sebesar 660 juta rupiah. Oke, yang terakhir kita masuk kepada anggaran biaya operasional. Jadi, dari berbagai anggaran tadi, maka didapatkan yang namanya anggaran biaya operasional, yaitu biaya-biaya yang timbul dari adanya operasional perusahaan. Nah, jelas tadi ada iklan sebesar 64 juta, kemudian ada gaji dan komisi salesman 124 juta, angkut penjualan sebesar 48 juta. Nah, ini semua total dari biaya pemasaran, yaitu sebesar 236 juta rupiah. Kemudian dari biaya administrasi dan umum, totalnya yaitu sebesar 241 juta rupiah. Ini dia tadi dari biaya administrasi dan umum. Nah, kita jumlahkan keseluruhannya dari biaya pemasaran, kemudian juga dengan biaya administrasi dan umum, maka total dari anggaran biaya operasional yang kita dapat yaitu sebesar 477 juta rupiah. Oke, itulah tadi pembahasan untuk studi kasus. Sekian dari saya kembalikan kepada pemateri 1 atau moderator. Terima kasih.
Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.